Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salom Baroka dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Langsung saja, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi tujuan pendidikan secara umum yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu ke arah yang lebih baik. Dengan adanya tujuan ini, mereka yang memiliki pendidikan diharapkan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Namun, definisi tujuan pendidikan secara khusus menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 32 Ayat 1 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Yang kedua, subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Ada dua macam subjek pendidikan. Yang pertama yaitu subjek didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta bagian dari struktural proses pendidikan. Yang kedua adalah subjek pendidik. Dalam pengertian yang sederhana, guru sebagai subjek pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Yang ketiga adalah objek pendidikan. Objek pendidikan adalah murid atau manusia yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh guru ataupun yang dialami langsung oleh pelajar melalui pengalaman sehari-hari dan relasi pelajar dengan guru dan pelajar lain serta relasi dengan alam atau lingkungan. Yang menjadi objek pendidikan dalam Al-Quran adalah keluarga, kerabat dekat, masyarakat, serta seluruh manusia. Yang keempat adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Ada beberapa ciri yang menandakan jika alur tersebut merupakan jalur pendidikan formal, yaitu 1. Adanya kurikulum yang jelas. 2. Terdapat persyaratan khusus untuk masuk sebagai peserta didik. 3. Materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Yang keempat, pendidikannya memakan proses yang cukup lama. Yang kelima, untuk menjadi tenaga pengajar diperlukan klasifikasi tertentu. Yang keenam, pihak penyelenggara pendidikan berasal dari pemerintah atau swasta. Dan yang terakhir, 7. Diberlakukannya administrasi yang seragam. Yang kedua yaitu pendidikan informal. Jenis pendidikan yang satu ini dilakukan atas kesadaran serta rasa tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Jalur pendidikan yang satu ini dilakukan secara mandiri. Alasannya dilakukannya pendidikan informal antara lain: 1. Pendidikan sebaiknya dimulai dari lahir. Yang kedua, pendidikan dimulai dari keluarga. Dan yang terakhir, ketiga, adanya pendidikan informal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional, keluarga. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana pendidikan. 1. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Yang kedua yaitu prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.